Yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Muslimin sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisa Proses Industri 3. Baik, di sini saya selaku kelompok 4 ingin memaparkan presentasi kami yang berjudul yaitu Iodine Value. Halo, perkenalkan nama saya Khairul Zikin sebagai moderator. Saya Suzin Elviza sebagai presenter 1. Saya Gabriel Angela sebagai presenter 2. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan presentasi yaitu bilangan iodin. Di sini yaitu ada definisi dan prinsip. Di mana yaitu definisi bilangan iodin adalah sifat kimia yang dipakai untuk mengetahui banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh dalam minyak, yaitu asam lemak tidak jenuh dalam minyak atau lemak yang mampu menyerap sejumlah bilangan iodin dan membentuk ikatan jenuh. Di mana biasanya jumlah bilangan iod yang diserap oleh minyak yang menunjukkan banyaknya ikatan rangkap, di mana bilangan iod dapat dinyatakan dalam jumlah gram iodo yang diserap 100 gram minyak atau lemak. Nah, di sini ada prinsip. Prinsipnya itu adalah prinsip penentuan bilangan iodin dengan metode Wedge. Di mana prinsip penentuan bilangan iodin dengan metode Wedge adalah dengan penambahan larutan iodin monoklorida dalam campuran asam asetat dan karbon tetraklorida ke dalam sejumlah sampel yang akan diuji. Di mana setelah waktu standar untuk bereaksi penentuan dari halogen yang berlebih dengan penambahan larutan kalium telah distandarisasi, di mana larutan Wedge sendiri terdiri dari larutan 16 gram iod monoklorida dalam 1000 mili asam asetat glasial. Nah, next selanjutnya yaitu ada alat dan bahan, di mana akan disampaikan rekan saya yaitu Zinil Fiza. Palanya dipersilakan. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum atau percobaan ini sendiri, yaitu di mana alat yang digunakan ada anemometer, gelas ukur, pipet volume, statif dan klem, juga menggunakan timbangan analitik. Baiklah, sedangkan bahan yang digunakan itu ada Aquades, larutan aminum 1%, larutan Ki 15%, larutan kloroform, juga larutan Na2S2O3 atau natrium triosulfat. Next. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang prosedur kerjanya. Yang pertama itu ada sampel ditimbang sebanyak 0,25 gram di dalam sebuah LMR menggunakan timbangan analitik. Nah, selanjutnya ditambahkan sebanyak 15 mili kloroform dan juga ditambahkan 25 mili reaksi Wedge. Di mana Wedge ini tuh larutan Wedge itu sangat peka terhadap cahaya, panas juga maupun udara, sehingga harus disimpan dalam ruangan tertutup, kedap udara dan juga bersih. Nah, sedangkan fungsi dari penambahan kloroform di sini sendiri itu berfungsi sebagai pelarut, karena minyak ini termasuk dalam golongan kelompok lipid, di mana senyawa organik yang tidak larut dalam air, sehingga menggunakan pelarut organik nonpolar. Contoh salah satunya seperti kloroform ini sendiri. Nah, selanjutnya itu sampelnya akan disimpan di ruangan gelap 30 menit dengan dikocok selama 15 menit sekali karena adanya penambahan reaksi Wedge tadi. Selanjutnya itu penambahan 20 mili larutan Ki 15%. Fungsi dari penambahan larutan Ki ini itu berfungsi sebagai pembebas iodin di dalam larutan, sehingga akan ditandai dengan terbentuknya warna kuning pada larutan itu sendiri. Selanjutnya dibersihkan penutup LMR dengan Aquades dan dititrasi menggunakan larutan natrium triosulfat sampai warna coklat hampir hilang dari larutan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ditambahkan aminum 1% sebanyak 2 mili. Di mana fungsi dari penambahan aminum ini adalah sebagai penunjuk atau sebagai pengidentifikasi bahwasanya di dalam larutan itu ada kandungan iodinnya. Nah, selanjutnya akan difiltrasi kembali sampai dengan biru kompleks dan berubah menjadi bening. Nah, baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh presenter 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan
contoh perhitungan dari bilangan iodin. Di sini terdapat rumus bilangan iodin, yaitu iodine value sama dengan V literasi Na2S2O3 kali M Na2S2O3 kali 12,69 per W, di mana V literasi Na2S2O3 itu adalah volume literasi natrium tiosulfat, sedangkan M Na2S2O3 merupakan normalitas natrium tiosulfat, dan 12,69 merupakan bobot setara bilangan iodin, dan W tersendiri itu merupakan berat sampel, di mana diketahui berat minyak 0,25 gram, volume literasi Na2S2O3 itu 9,5 mili, dan normalitas natrium tiosulfat itu tersendiri 0,1058 N, dan bobot setaranya yaitu 12,69, di mana iodine value sama dengan 9,5 mili dikali 0,1058 dikali 12,69 per dibagi 0,25, dan didapatkan hasil bilangan iodin yaitu 51,0188 mg per liter. Next. Didapatkan juga kualitas mutu bilangan iodin berdasarkan perhitungan tadi, yaitu berdasarkan standar bilangan iodin terhadap minyak kelapa sawit menurut Standar Nasional Indonesia nomor 01/29/01/2006, yaitu 50 sampai 55 mg per liter. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah didapatkan yaitu 51,0188 mg per liter, bahwasanya nilai iodin value tersebut sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulan bilangan iodin itu semakin besar bilangan iodnya, maka semakin tinggi derajat ketidakjenuhannya dan semakin tinggi pula kualitas minyak tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.